Muliakan akan kebesaran nama Tuhan. Di dalam kasih dan kebaikannya kita boleh ada lagi di hari ini. Tanpa terasa kita sudah ada di minggu ketiga di bulan Mei tahun 2023. Pada saat ini kita boleh terus merasakan kesehatan, kekuatan, nafas hidup dalam segala pelayan tanggung jawab kita, bahkan dalam pekerjaan kita setiap hari. Dan dalam persekutuan bersinode Gereja Kristen di Lumbanggai, bacaan firman yang menjadi perenungan di minggu ketiga saat ini dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17. Nah, kita tahu bersama bahwa Kolose adalah sebuah kota di Asia Kecil sebelah timur kota Efesus. Paulus menuliskan suratnya kepada orang-orang di Kolose karena ternyata di kota itu terdapat ajaran-ajaran dan praktik-praktik palsu yang bisa saja mempengaruhi iman yang mereka miliki kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika Rasul Paulus mengingatkan, memberi nasihat kepada jemaat di Kolose supaya mereka ini meninggalkan manusia lama dan hidup di dalam manusia yang baru. Di sini Rasul Paulus hendak memberi perbedaan antara manusia lama dan manusia baru. Apa itu manusia lama dan apa itu manusia baru? Manusia baru, kebanyakan orang mengatakan adalah orang yang sudah lahir baru. Tapi kalau orang yang belum lahir baru adalah orang yang hidup masih di dalam manusia lama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sebenarnya orang yang sudah lahir baru? Orang yang sudah lahir baru adalah orang yang percaya kalau dirinya sudah ditebus oleh darah Kristus. Sesungguhnya kehidupan yang baru seperti ini dimiliki oleh orang Kristen yang ada di jemaat di Kolose pada waktu itu. Kalau kita melihat pengajaran Rasul Paulus ini, mereka merupakan sebuah pengajaran yang praktis. Mengapa saya mengatakan pengajaran praktis? Karena sebenarnya pengajaran ini mudah sekali untuk dilakukan dan benar-benar berbeda dengan pengajaran yang lain. Pengajaran ini harusnya menjadi ciri khas oleh jemaat Kolose yang ada pada saat itu, di mana memang di tengah-tengah jemaat Kolose banyak timbul pengajaran-pengajaran yang salah, yang menyesatkan mereka. Jadi Paulus datang dengan memberi kesadaran kepada mereka. Jemaat yang ada di Kolose atau orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus, mereka harus sadar dengan iman yang mereka miliki di dalam Yesus Kristus. Kesadaran yang tentunya dengan identitas orang Kristen itu sendiri. Jadi simpel saja sebenarnya Bapak Ibu. Dalam pengajaran Rasul Paulus mengenai manusia yang baru, yang pertama bahwa orang-orang yang percaya harus melakukan kepercayaannya itu melalui tindakan. Setiap orang yang sudah ditebus, maka sebagai manusia yang baru mereka harus menunjukkan pembenaran itu di dalam kehidupan yang baik, di dalam keteladanan yang dapat ditiru oleh semua orang. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, melalui pengajaran Rasul Paulus tentang manusia baru, dia mau mengatakan kalau manusia baru yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus harus memiliki jiwa kesabaran. Bukti dan praktik kesabaran itu ada dalam diri kita, setiap orang Kristen. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tahu apa yang menjadi perenungan kita sebagai orang yang percaya kepada
Tuhan Yesus yang sudah hidup kembali. Yang pertama ada pada ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera itu ada dalam hati kita. Artinya bahwa damai sejahtera yang mengendalikan hidup kita ini. Damai sejahtera yang menggerakkan setiap orang yang bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Damai sejahtera itulah yang memberikan kita untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua pada ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya bahwa lewat kehidupan kita, lewat kehidupan orang-orang percaya, orang akan mengenal perkataan-perkataan Kristus penuh kasih dan kebaikan. Karena yang pasti perkataan Kristus akan membuat orang-orang percaya mengucap syukur di dalam hatinya, membawa keteladanan di setiap kehidupan yang kita jalani sebagai orang yang beriman kepada-Nya. Kemudian yang ketiga ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita berbuat tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan? Hidup sesuai dengan kehendak-Nya, mengendalikan hidup kita, memiliki damai sejahtera, memperkatakan apa yang baik, memberi teladan, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita dan sebagainya. Sudahkah itu ada dalam diri kita? Menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita masing-masing. Memang tidak mudah menjadi orang Kristen. Keras memang firman Tuhan menegur kita supaya kita jadi orang Kristen tidak mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa dunia. Mari memperkatakan dan mari terus berbuat sesuai dengan keteladanan Kristus. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan spiritual kita untuk meneruskan tugas dan kerja sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya. Amin.